datang di Faktasik Dunia. Kemajuan teknologi membuat informasi semakin mudah didapatkan. Namun, di antara informasi-informasi itu ada yang betul-betul terjadi, ada juga yang dibuat-buat. Hal inilah yang terkadang banyak membuat orang tertipu karena informasi yang diterimanya terlihat begitu meyakinkan tapi kenyataannya adalah hoax, guys. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang paling pintar banget nih menciptakan hoax, hingga ada yang sampai menjual menara Eiffel loh. Penasaran kan? Yuks, langsung aja kita simak videonya. Yang kedua, Natwarlal. Natwarlal dikenal dunia sebagai pria yang pernah menjual Taj Mahal, guys. Tidak tanggung-tanggung, dia berhasil menjual ikon India itu sebanyak 3 kali. Wow, bukan hanya Taj Mahal, pria dengan nama asli Mitlas Kumar Srivastava ini juga berhasil menjual Red Fort, Rashtrapati Bhavan, dan gedung parlemen India. Natwarlal memiliki kemampuan memalsukan 50 tanda tangan yang baik dan juga ahli dalam melarikan diri, guys. Meskipun si Natwarlal ini sudah 9 kali ditangkap, tetapi dia selalu berhasil kabur. Saking berbahayanya orang ini, Natwarlal pernah dijatuhi hukuman 113 tahun penjara loh, guys. Namun, sepanjang hidupnya, dia hanya mendekam selama 20 tahun di balik jeruji. Yang ketiga, Victor Lustig. Selain Taj Mahal, ada juga yang berhasil menjual menara Eiffel loh, guys. Victor Lustig memiliki ide untuk menjual ikon kota Paris tersebut setelah membaca surat kabar mengenai pemerintah Prancis yang ingin memindahkan menara Eiffel keluar Paris karena kondisinya yang semakin memburuk dan biaya perawatannya sangat mahal. Lustig kemudian membuat dokumen-dokumen palsu lalu menawarkan kerjasama dengan para pengusaha besi bekas. Dia berhasil menipu seorang pria bernama Poisson dan pria lain di kesempatan berikutnya. Setelah penipuan kedua, Lustig terpaksa pindah ke Amerika Serikat. Di negeri Paman Sam, Lustig melakukan penipuan dengan kedok sebuah mesin pencetak uang. Bahkan Lustig berhasil menipu mafia legendaris Al Capone loh, guys. Namun akhirnya Lustig menyerahkan kembali $50.000 Amerika milik Al Capone. Karena menghargai kejujuran Lustig, Al Capone memberikannya uang sebesar $5.000 Amerika. Yang keempat, George C. Farquhar.
pada tahun 1880-an ada masa di mana jembatan Yang kelima, Sir Gregor MacGregor. Jika Natwarlal, Lustig, dan Parker berhasil menjual landmark ikonik di dunia, beda lagi dengan Sir Gregor MacGregor yang berhasil membohongi para investor tentang koloni baru bernama Poyes yang sebenarnya tidak pernah ada loh guys. MacGregor merupakan mantan prajurit Skotlandia abad ke-19. MacGregor berhasil menipu orang-orang Inggris mengenai sebuah koloni benua baru di Amerika kala itu. MacGregor mengklaim bahwa Raja George Frederick Augustus mewariskan kepadanya wilayah yang luas di daerah Honduras. Dia menggambarkan Poyes sebagai negara baru dengan administrasi dan militer lengkap dan tanah yang sangat subur dan bebas dari penyakit tropis guys. Selain itu, dia bahkan menerbitkan buku. MacGregor berhasil mengambil hati para investor, bahkan menawari mereka sebagai penghuni baru Poyes. Tak tanggung-tanggung, dia juga menerbitkan mata uang dolar Poyes sebagai mata uang resmi negara itu guys. Akhirnya, ketika para investor itu sampai di daerah yang dijanjikan, mereka hanya melihat hamparan hutan belantara tanpa adanya pasukan militer lengkap seperti yang telah dijanjikan. Malangnya, investor-investor itu harus tewas karena penyakit tropis yang mematikan dan hanya sedikit daripada investor itu yang berhasil selamat. Yang terakhir, Carlos Kaiser. Carlos Kaiser merupakan pesepak bola asal Brasil, sebuah negara di mana banyak melahirkan para pemain kelas dunia guys. Namun, ternyata Brasil juga menghasilkan penipu terbesar sepanjang sejarah sepak bola loh guys. Kaiser memang bukan kriminal seperti raja hoaks yang lain. Namun, kemampuan lidahnya sangat berbahaya. Bayangkan saja, Kaiser berkarir sebagai pesepak bola selama 26 tahun tanpa sekalipun bermain dalam pertandingan kompetitif. Benar-benar sebuah prestasi yang sangat gemilang bukan? Bahkan, Kaiser pernah direkrut oleh klub besar seperti Flamengo, Fluminense, Botafogo, hingga Vasco dan Gama. Kaiser berteman akrab dengan pemain-pemain besar seperti Bebeto, Saico, Carlos Alberto, Ricardo Rosa, hingga Renato Gaucho. Hal tersebut sangat membantunya mengembangkan karirnya meskipun hanya memiliki skill yang pas-pasan guys. Untuk menutupi aibnya itu, Kaiser biasanya beralasan cedera atau kurang fit agar tidak dimainkan. Itulah tadi orang-orang yang terkenal dan hebat dalam menciptakan hoax guys. Jika ada saran, tambahan atau kritik, tulis di kolom komentar ya guys. See you next time and bye bye.